satu organ penting pada tumbuhan yang memiliki berbagai fungsi dan struktur. Akar tumbuhan dibentuk dari beberapa jaringan yang berbeda. Umumnya, akar berkembang di bawah permukaan tanah. Namun, ada juga pada beberapa tumbuhan yang akarnya tumbuh di udara. Pada tumbuhan dikotil dan monokotil, akarnya sudah merupakan akar sejati yang berasal dari akar utama atau lembaga yang disebut radikula akar. Selanjutnya, dapat terlihat gambar penampang melintang pada akar tumbuhan dikotil dan tumbuhan monokotil. Nah, pada bagian akar ini terdapat epidermis, di mana epidermis ini merupakan bagian yang tersusun dari satu lapis sel yang berdinding tipis dan berkutikular. Nah, pada bagian ini terdapat sel-sel yang membentuk rambut akar. Nah, pembentukan rambut akar ini dengan cara mengadakan perpanjangan dari dinding luarnya ke arah lateral. Selanjutnya yang kedua yaitu korteks. Nah, korteks ini merupakan bagian antara epidermis dan endodermis. Bagian ini menempati porsi yang paling besar pada akar. Korteks terdiri dari beberapa lapis sel yang di dalamnya terdapat ruang antar sel yang memanjang sepanjang akar. Selanjutnya yaitu endodermis. Setelah korteks, terdapat bagian endodermis akar. Sel endodermis ini berbentuk kotak dan tersusun rapat tanpa adanya ruang antar sel. Selanjutnya yaitu silinder pusat. Bagian ini terdapat di bagian dalam dan berdampingan dengan endodermis, serta tersusun dari lingkaran tepi dan jaringan pembuluh. Nah, selanjutnya yaitu kita akan membahas fungsi dari struktur penampang melintang akar dikotil, di mana struktur yang pertama yaitu terdapat bulu akar atau sering kita sebut dengan rambut-rambut akar, di mana fungsinya yaitu dapat memperluas permukaan dan juga mengoptimalkan penyerapan air dan mineral-mineral hara. Kemudian pada lapisan epidermis atau lapisan terluar yang memiliki fungsi melindungi jaringan yang ada di bawahnya dan juga berfungsi sebagai penyerapan air. Kemudian korteks. Korteks ini berfungsi sebagai tempat penyimpangan zat-zat. Kemudian terdapat endodermis. Endodermis ini berfungsi mengatur lalu lintas zat yang masuk ke dalam pembuluh akar. Kemudian terdapat kambium vaskuler, di mana kambium vaskuler ini berfungsi membentuk silem ke arah dalam dan juga membentuk plum ke arah luar. Kemudian terdapat jaringan pembuluh antara silem dan plum, di mana silem ini berfungsi mengangkut air dari akar ke daun. Kemudian plum ini berfungsi mengangkut zat-zat hasil asimilasi atau hasil fotosintesis dari daun menuju ke seluruh permukaan tubuh tumbuhan. Kemudian terdapat perisikel. Perisikel ini mempunyai dua fungsi utama, yaitu untuk membentuk akar lateral atau cabang akar, dan juga berfungsi membentuk jaringan meristem sekunder khususnya pada kambium vaskuler. Selanjutnya yaitu fungsi struktur penyusun akar monokotil, yaitu ada epidermis, di mana epidermis ini memiliki fungsi yang sama dengan akar dikotil, yaitu berfungsi sebagai jalan masuk air dan garam mineral. Kemudian terdapat bulu akar, di mana berfungsi untuk mengoptimalkan penyerapan air maupun mineral-mineral hara.
Kemudian terdapat korteks, di mana berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Kemudian ada endodermis, di mana endodermis ini berfungsi untuk mengatur jalannya mineral ke silinder pusat dengan aman. Kemudian terdapat flum, yang berfungsi sebagai mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Kemudian terdapat xilem, yang berfungsi untuk mengangkut air dan garam mineral dari tanah menuju daun. Dan yang terakhir terdapat perisikel. Perisikel ini berfungsi sebagai membentuk cabang akar dan kambium gabus.